Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu saya hormati para kepala dinas pendidikan kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat, para kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat, PLT kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Barat, Pak Asisten, semua yang hadir. Yang pertama, bahwa kita ini hari ini menuju sebuah era baru di mana pemerintah itu ngurus semua hal, dan yang paling utama adalah mengembalikan kembali pada dua hal di Jawa Barat. Satu, mengembalikan kembali alam Jawa Barat pada semestinya. Yang kedua adalah mengembalikan kembali manusia Jawa Barat pada jati dirinya. Ini yang fokus. Nah, ketika mengembalikan kedua hal itu, maka pendekatannya harus holistik. Tidak bisa pendekatannya parsial, tidak bisa pendekatannya program, tapi pendekatannya adalah spirit. Jadi kalau ditanya apa sih yang melatar belakangi Kang Didi hari ini, adalah spirit, bukan program. Karena spirit, maka spirit itu mampu membangun program. Tapi kalau program belum tentu ada spirit. Karena kalau program itu hanya berakhir di pertanggungjawaban, output dan outcome. Ujungnya adalah di pemeriksaan. Kesibukan kita birokrat adalah kesibukan administratif, bukan kesibukan visi dan misi. Nah, ini yang lagi saya rubah mindsetnya. Karena itu, kerangka kerjanya bukan di kantor. Kerangka kerjanya adalah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bukan di ruang kerja, bukan di ruang kelas. Provinsi bukan begitu. Ketika naik mobil, ada anak-anak nongkrong di jalan, turun, ambil video, ancam. Anda tidak masuk kelas, saya Kepala Dinas Pendidikan, besok Anda tidak naik kelas. Harus begitu. Bapak kalau lihat tayang video saya, itu saya tiap hari melakukan itu. Kalau nggak begitu, nggak bisa. Ini kenapa? Ini negeri sudah sampai pada tingkat akut perilaku publiknya, perilaku anak didiknya, perilaku gurunya, perilaku birokratnya, perilaku pejabatnya. Diperlukan apa? Tangan yang memiliki yang kekuatan kekar untuk merubah. Nah, Bapak lihat hari ini, Bapak bisa lihat dulu bongkar bangunan itu ribut. Hari ini bongkar bangunan didukung oleh seluruh rakyat. Kenapa? Ada kesadaran bahwa kita ini salah. Ini orang udah mulai sadar kita ini salah. Sehingga Bekasi misalnya, wali kota Pak saya, bupatinya sudah bisa tuh bongkar ratusan bangunan liar di pinggir sungai. Orang anak-anak muda bikin speak up, dibully habis. Preman ngancam saya, dibully habis. Kenapa? Dan Bapak bisa lihat eskalasinya turun, Pak. Yang preman, yang oknum wartawan bodre, yang minta duit ke dinas, yang mau lebaran biasanya sibuk minta THR, turun, Pak, tajam eskalasinya, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kenapa? Harus ada yang berani. Nah, keberanian ini harus terus dipertahankan. Dengan apa? Dengan membuat sistem. Kalau kemarin saya cukup dengan diri saya, sekarang ke depan nggak bisa, harus sistem yang bekerja. Nah, sistem yang bekerja baik Kementerian Agama maupun dinas. Pertama misalnya harus ada penegasan kembali terhadap studi tour, baik untuk SMA, SMP, SD, TK. Berbagai kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan, yang itu menimbulkan pembiayaan mahal buat pendidikan, yang itu mengkhianati bos kita, yang itu mengkhianati subsidi kita, itu nggak boleh ada. Kenapa? Saya ngotot begitu. Bos tujuannya adalah agar anak-anak free pendidikan. BPMU tujuannya adalah agar sekolah-sekolah free pendidikan, tujuan utama. Tetapi kalau sekolahnya bikin out kelas, bikin kenaikan kelas, bikin studi tour, bikin studi ini, bikin studi ini, terus komponen uang yang dibelanjakan oleh pemerintah yang triliunan itu artinya apa? Kalau saya sih gini aja,
Ya sudah, kalau memang pada akhirnya biaya pendidikan menjadi mahal, kemudian orang tua di mana-mana ngomongin sekolah, ngomongin guru, ngomongin kepala sekolah, saya cenderung ya sudah, nggak usah lagi dinas pendidikan provinsi nganggarin anggaran belanja pendidikan. Ya sudah, pendidikan liberal aja. Saya anggarin untuk yang lain. Kenapa? Percuma. Percumanya apa? Negara mengeluarkan triliunan, tapi orang tua masih ngoceh, membenci sekolah. Saya nggak mau, Pak. Rugi, Pak. Terus mereka pamajikan diomongkan, mending mereka nongora. Betul nggak, Pak? Ini kan penting, Pak. Kalau memberi harus dipuji, Pak. Saya pengen negara sudah memberi, negara dipuji. Itu Pemprov memberi, Pemprovnya dipuji. Kemenag memberi, Kemenagnya dipuji. Nggak mau saya. Sudah memberi dicaci maki, nggak mau saya, Pak. Makanya caranya tegas, termasuk sampai TK. Misalnya saya penegasan di TK teman-teman misalnya, kan saya juga anak saya pernah tuh, di mana nih yang lagi manasik? Manasiknya di mana? Di Cipanas. Nah, manasik di Cipanas. Kan saya menyusul ketemu di Cipanas, ternyata kan di area rumah makan yang relatif mahal. Gitu loh. Terus budak tengah panas jam 12, kuat pucet. Terus lain kan anak saya dijemput pakai mobil, yang lain pakai kolbak, Pak. Nini nanggilu, Pak. Terus saya bilang, manfaatnya apa? Toh, lamun urang rek umroh kan kayak latihan manasik. Rek haji latihan manasik. Nah ini kan menurut saya, ujungnya apa sih? Nambah pendapatan kegiatan akibat guru TK-nya tidak sejahtera kok. Internet lumayan menambah kain. Nah menurut saya, yang gini-gini ya sudahlah, nggak usah. Gitu. Yang berikutnya juga banyak juga di antara kita bikin punten ya, bikin yayasan maksain diri. Beladi geus aya yayasan, geus ieu geus aya yayasan, beladi geus aya, depan panas-panas, Pak. Murid 5 ke dipertahankeun. Kenapa? Karena tujuannya bukan pada pendidikan, pada aing. Komo udah beladi itu maru yayasan anak. Oh nyangka pendidikan. Kan saya ingat. Nah, ini ya semuanya lah, termasuk yang Bekasi itu masih ada, saya muncul di media sosial, muncul di berita yang masih ada tuh guru-guru murid-muridnya ngoceh lagi 1,5 juta bayar, itu yayasan apa di bawah binaan siapa? Kalau bandel cabut izinnya. Gitu loh. Udah kok maju Pak, pengen maju Pak kita ini. Pertama. Yang kedua, Pak. Ini masuk SMA, masuk aliyah, nggak mau ada keributan saya hari ini. Bicarakan dari sekarang. Daya tampung ini berapa? Kemudian solusinya berapa? Nanti kalau ke swasta, swastanya mana? Nanti di swasta itu Pemprov harus partisipasi apa? Saya pengen begitu. Nah ini kita ingin fokus ke situ. Nah itu tuntaskan. Nanti biar setelah ini rapat teknis saja Bapak. Tadi tinggal ngobrol berdua. Yang berikutnya Pak, madrasah. Nah ini kan saya ngomong madrasah masih banyak yang jelek. Sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemenag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Didi hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeunana, mana balik we macan kedongkul. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat. Untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah,
Udah kita bangun aja, nanti saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya gak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti teuing teh nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT. Kang Deddy terima kasih. Itu di stop dong. Kenapa? Udah cari format baru, saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin harus itu Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Niat yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 lembar. Hampir 300 miliar. 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk. Kan saya ingin besar. Kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin? 50 Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang. Ini saya bukain, Pak. Makanya saya hari ini close dulu. Close dulu, saya bilang nanti dulu saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah-sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi begitu saya gitu loh Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid. Jangan kejadian rebutan murid. Ulah kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah harga SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Kalau di situ sudah ada madrasah diniyah ya. Kalau di situ udah madrasah diniyah, sudah madrasah diniyah didorong untuk menjadi bagian sekolah kalter di situ. Jangan balapan SD di situ. Diurang mah balap, aya sanawiyah dilirin SMP. Aya madrasah diniyah dilirin SD. Pasea guru nage teu akur. Nah ini kita bikin rasionalisasi karena tujuan kita adalah membuat sekolah ini, tujuan kita anak Jawa Barat sekolah minimal SMA atau madrasah aliyah. Nah ini petakan Pak. Sekarang peta, pokoknya target saya tahun ini anak Jawa Barat hayang 100% sekolah SMA. Apapun caranya harus kita lakukan. Kita masih banyak ruang. Kalau duit dicari itu pasti ketemu. Ini untuk pembangunan, rumuskan dari sekarang, dari mulai perubahan. Nanti di Musrenbang Frog tanggal 5 Mei itu harus mulai nampak Pak. Nanti jadi kita yang membangun Pak, nggak ada hibah-hibahan, kita yang bangun gitu loh. Jadi Pemprov yang bangun. Jadi misalnya ke Kemenag terima bangunannya kita serahin, kunci gitu loh. Saya ingin Jawa Barat tuh antara Kemenag ini bareng lah, Sanawir semuanya visinya untuk pendidikan anak Jawa Barat sudah. Nah ini fokusnya. Nah kemudian yang berikutnya tadi, nah selama harapan saya adalah di setiap kabupaten kota ada surat keputusan bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dengan Kepala Kantor Kemenang mengenai tadi temenang itu, temenang iya, temenang. Dia memang budak ayeuna pasti ngambok. Ayeuna mah bupati, gubernur mah sagala teu meunang aing teh. Ku aing kudu sina sagala meunang sia teh. Sekolah itu kan aturan. Nah nanti bikin yang pernah saya sampaikan itu kan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah bikin. Nah, termasuk ini urusan motor, Pak. Urusan motor. Jadi gini, selama ke sekolahnya masih bisa dijangkau dengan angkutan umum,
Selama ke sekolahnya masih bisa dijangkau dengan sepeda, selama sekolahnya masih bisa dijangkau dengan jalan kaki, diharapkan tidak menggunakan motor ke sekolah karena belum waktunya. Tetapi kita juga memberikan toleransi sekolah-sekolah yang tidak bisa dijangkau. Jaraknya pakai, saya juga kan misalnya kenal potbrong. Saya kenal potbrong di kampung saya toleran. Kalau ia motorna parati ngangkut pare, saya juga tidak memarahin. Dah mah parati ngangkut pare mau nyobain di kudu ganti kuno anyar. Geus menang, tapi saya ulang 5 tema aing saya tegang ngangkut pare mah. Ulah ke ngangkut pare ku pakai warak sia. Mau apa parati ngangkut pare? Saya juga toleran, Pak, yang gitu. Nah, kita juga ada angka tolerannya bagi siswa anu jauh jaraknya. Make motor nage motor butut, eueuh suratankeun bae lah liwat lagi leuweung teu bayar pajak, jalan lagi jalan leuweung, enggak ada masalah. Kita toleran, tapi kalau yang untuk daerahnya jarak ke sekolahnya dekat masih bisa jalan kaki, ini saya cerita tentang jalan kaki. Jadi kaki ini sekarang menjadi problem anak Indonesia. Saya ngomong dengan teman-teman tentara, ada problem terhadap tentara hari ini, yaitu ketika loncat dari mobil itu patah kaki, ketika jalan ke tebingannya agak tinggi keseleo aja patah. Anak-anak generasi Gen Z sekarang kakinya rapuh. Satu, suplai makanannya fast food. Dua, tidak pernah jalan kaki. Kenapa ini yang mulai saya fokuskan? Karena ini ancaman masa depan. Sok budak urang tuh lempang. Jadi makanya ini sekarang agak berat, dipatah katanya. Jadi kita dulu mengenal ikan, anak sekarang nggak mengenal ikan. Kita mengenal sayuran, anak sekarang nggak mengenal sayuran. Makanannya sudah makanan racun yang melemahkan tubuhnya. Makanya saya ingin concern lagi sekarang, mulai membangun lagi budaya jalan kaki. Kenapa? Penting. Oke, pas pulangnya panas, nggak usah, minimal pagi. Makanya saya mulai mengarah sekarang, jalan menuju sekolah akan dibuatkan anggarannya, dikasih trotoar, dikasih lampu. Saya akan nata itu dengan baik untuk membangun tradisi jalan kaki anak-anak Jawa Barat. Nah, tuh. Terus yang berikutnya adalah makanan, Pak. Ya makanan harus mulai selektif. Saya kenapa galak dari dulu terhadap penyediaan makanan tukang dagang di sekolah. Sebenarnya walaupun saya dimaki-maki. Kenapa? Karena saya melihat anak-anaknya tidak akan tumbuh dengan baik dengan makanan yang tersedia jajanan di sekolah itu. Nah, orang tuanya sudah tidak nyiapin lagi sayur sangu ake, ayam goreng, sudah magicom. Ini kan ini ancaman Indonesia masa depan yang kita ini diberantakin cara berpikirnya. Dan menurut saya di luar MBG, anak-anak ke sekolah terutama SD dan SMP itu bawa bekal sekolah itu menurut saya harus. Barantang itu harus. Apa sih targetnya? Kalau barantang sekolah maka mereka terhindar dari jajan. Yang kedua, kadar protein dan gizinya terkontrol oleh gurunya. Ini luar MBG, Pak. Nunggu MBG kan kita lama. Terus yang ketiga adalah ibunya masak di rumahnya. Kalau ibunya masak indung lagi jadi naik udah isu-isu, naik masak. Kunaon awewe ayeuna teh gawe main HP TikTok. TikTok ayeuna menang duit itu TikTok. Nah, jadi kan tapi kan kita menjadi generasi malas. Nah, ini dulu saya pernah jadi bupati berhasil, Pak. Anak jadi makan telur, anak jadi makan daging. Dan ini kenapa saya dulu sekolah negeri menjadi baik, Pak? Karena ini ancaman Indonesia masa depan. Ancaman Indonesia masa depan ini saya serius. Satu, orang-orang kaya, sekolah di sekolah orang kaya, sistem pendidikannya orang kaya, fasilitasnya baik, gurunya favorit, akses kemana-mananya kuat. Jadilah kelas menengah bawah. Dan kemudian mereka akan terus menguasai. Bapaknya direktur, anaknya direktur, bapaknya jenderal, anaknya akpol. Puter ya, bapaknya gubernur, anaknya anggota DPRD provinsi. Ya jujur aja, Pak. Bapaknya menteri, anaknya DPR RI. Semua begitu hari ini loh, Pak. Dulu mungkin HMI saya kakanda Adinda. Ayeuna mah memeh itu mau ke kakanda Adinda, anak aing heula memeh Adinda. Ini sekarang beda dengan zaman era Pak Bar Tanjung dulu. Beda, Pak. Sekarang
Ini yang terjadi, Pak. Nah, kalau anak-anak orang miskin tidak punya akses pendidikan yang baik, tidak punya sekolah SD yang berkualitas, SMP yang berkualitas, nah, maka sekolah pemerintah akan semakin buruk. Sekolah pemerintah akan makin buruk, maka yang sekolah adalah masyarakat umum. Anak-anak yang kelas menengah sekolah di sekolah favorit. Sekolah favorit nanti dia punya akses ekonomi, dia punya akses politik, dia punya akses kekuatan, dia punya akses sosial, sosiologi kebudayaan. Punya, yang ini nggak punya. Dan ini menjadi kaum frustasi. Beda. Zaman saya, kita tahun 80-an, 84 sekolah, anak orang miskin bekerja keras, hayang siga batul. Oh, gue punya mimpi. Akhirnya terbalik, anak orang miskin lain hayang siga batul, hayang jadi DPR, hayang jadi tentara, lain hayang mah hayang muli HP Samsung terbaru, hayang pakai skincare Korea, diberi nu palsu, ludes bener. Jelema di lumur ge pan irung dioperasi di kieu atuh. Kan ini rusak, Pak. Ini kan harus ada revolusi pendidikan yang mendasar, yang itu dilakukan pendidikan di Jawa Barat secara keras. Nah, saya bikin Pak nanti bikin tentang peraturan gubernur tentang pendidikan Jawa Barat istimewa. Kisi-kisinya ini nanti diterjemahkan oleh kabupaten kotanya. Nah, terakhir, Pak. Nanti sehari ini saya tidak akan langsung 27, saya akan mulai kabupaten mana yang nanti siap, Pak. Penanganan anak nakal, saya akan kerjasama dengan tentara, Pak, dengan polisi. Jadi nanti Pemprov itu akan nyiapin mesnya di komplek tentara. Di tentara kan ada barak tuh, nanti ada kita bangunin misalnya 30 mes atau 40 mes. Nanti Bapak di sekolahnya, anaknya asup-asup sekolah. Panggil orang tuanya, nanti panggil tentara, jemput ke rumahnya bawa, Pak. Nanti selama 6 bulan dididik, Pak. Di situ 6 bulan didik disiplin, dibentuknya lagi, dan itu dilakukan oleh Tiongkok. Berhasil. Nanti pembiayaan segala macam dikerjasamakan dengan Bupati Wali Kotanya dan Pemprov. Nanti kabupaten, daerah yang paling rawan saja. Nah sekarang gini, orang tuanya ketika anaknya nakal, ku bapakna teu sieun ka saha? Pan baheula mah sok saya bejakeun kaki sia. Disieun, bejakeun ka bapak, sieun. Ayeuna mah teu sieun, akhirna ge. Teu sieun berak ayeuna mah. Tapi ini cara, Pak. Ya sudah, kalau mun bangor teh sakola saya mah telepon Dandim. Telepon Danion ini, telepon ini, nanti jemput. Sa bangsa urang, bangsa budak kudu sieun tah. Kunaon budak ayeuna jadi kieu eueuh nu dipika sieun. Ieu teh kasalahan saha? Kasalahan kolotna. Sabab kolotna ka anakna eueuh unsur pendidikan anak. Budak sagala digugu ka hayangna, budak sagala dianteur nafsuna, ka budak eueuh panyarek kieu hasilna. Da mun kolotna tegas dikeun budak mah moal. Kolotna eueuh wibawana hareupeun budak eta, bukan salah anak kita. Kolotna nu salah teu nyontoan. Gitu ini kuncinya itu. Gitu. Jadi itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya Bapak silakan tanpa saya untuk segera merumuskan ini semua. Nanti bikin kisi-kisinya disepakati, kisi-kisinya apa saja, yang tadi apa yang menjadi kewajiban, larangan semua nanti berlaku di Jawa Barat, dan nanti diterjemahkan karena SD dan SMP TK adalah kewenangan para bupati wali kota, kewenangan dinas pendidikan kabupaten kota, maka saya mengajak untuk satu visi, satu misi untuk menata anak-anak kita. Setuju tuh ya? Setuju. Dan kemudian juga kita ke depan, apa sih kelemahan pendidikan kita hari ini? Guru zaman ayeuna beda jeung guru zaman baheula. Kenapa? Rekrutmennya sembarangan. Prosesnya tidak berjenjang. Kemudian rekrutna pan tadi nage, geus maneh daripada cicing di imah ngajar we. Gitu. Militansi lemah. Nah, ini yang untuk itu ya ke depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten harus bersama-sama membuat standarisasi guru yang baik, yang memiliki visi dan arah. Bila perlu nanti bikin kegiatan-kegiatan ke depan itu pelatihan dan guru bukan teori lagi, tapi pembentukan karakter. Pembentukan karakter guru itu harus begini sikapnya, tindakannya harus begini, segala macam harus begini. Nah, ini yang dilakukan
Dan saya meyakini betul bahwa seluruh rangkaian ini akan membuat Jawa Barat menjadi provinsi yang bisa menjadi tauladan bagi seluruh provinsi di Indonesia. Dan apa yang dilakukan Jawa Barat hari ini kan sudah ditiru oleh provinsi-provinsi lain. Dan kita ini adalah bagian dari upaya melakukan perubahan pendidikan. Bahasa saya adalah revolusi pendidikan di Jawa Barat. Nah, ini kita akan buat, ini kita akan arahkan. Nanti ada buku panduan, nanti siapin pergubnya, dan kemudian ini yang harus dilakukan secara bersama. Saya ingin ke depan di Jawa Barat nggak dengar lagi tawuran, anak-anaknya pada sekolah, nggak ada lagi anak yang tidak masuk kelas, dan nanti gurunya begitu anak tidak masuk kelas 3 hari tanpa alasan, segera panggil orang tuanya. Jangan lama-lama. Setelah segera panggil orang tuanya dikasih tawaran. Langsung aja, Pak, ada tawaran dari gubernur atau dari bupati wali kotanya. Jadi anak yang sudah kategori anak bapak ini hari ini di sekolahnya nggak di sini lagi, sekolahnya di komplek Batalion 312, di komplek ini sekolahnya begitu. Nu kamari papan ribut jeung guru. Guru geus teu sanggup ngajar, budakna bandel, ya kan? Naik nyarek teu bisa nyarek, rek ngagebuk teu bisa ngagebuk, kan tipe perak. Nah terakhir ada penting lagi Pak, saya punya gagasan nih. Nanti kamu Pak sekolah-sekolah udah bisa. Dari sejak SMP Pak, mari kita bentuk karakter. Jadi di SMP ini, di masuk SMP itu tulis minat bakatnya apa. Misalnya pengen jadi tentara Pak, masukin satu kelas Pak. Di situ ruang calon tentara. Pengen jadi polisi, ruang calon polisi. Kalau udah SMA kan udah kejuruan. Yang ya ruang misalnya anak-anak yang gemar sepak bola, bikin satu kelas. Jadi guru nanti ngeunah ngarahkeun teh. Jadi yang gemar sepak bola geus teu kudu guru kesenian ngajar di dinya. Asal kesenian ge guru olahraga nu fokus di dinya. Nu paling ripuh nu sakelas beda-beda. Ya kan budak bakat penyanyi dipaksa main bola atuh potong sukuna. Nah ini sejak SMP ini saya ingin pendidikan. Jadi pendidikan budak calon penyanyi itu kudu diajar baris calon penyanyi mah. Teu kudu. Lamun berarti lamun upacara teh maneh nama khusus paduan suara. Anu mun upacara teh nu bagian baris calon tentara jadi calon polisi. Gitu. Jadi itu dibikin. Saya pengen niat bakat. Saya pengen dibentuk sejak. Jadi kalau sekolah kan ada suka lomba baris berbaris, anak itu aja. Jadi sudah terarah. Nah, ieu nu si mah bikatna kana masak sakelaskeun tukang masak. Ngetak-ngetak umah gue. Nah ini saya ingin sejak SMP itu sudah terbentuk. Nah kesalahan kita ini sampai SMA tidak ada arah bentuk anak-anak kita. Tidak ada Pak, tidak ada. Masih kena bingung. Nah sekarang saya ingin sejak SMP berguna. Kemudian di SMP itu saya mau jadi kuli di pabrik. Sudah Pak, satu kelas itu bikin. Nanti terarah. Arahan jadi ini fokusnya ini kalau walaupun sekolah favorit, sekolah favorit itu nggak boleh ada, tapi pada akhirnya lokomotif itu mesti ada. Gitu loh. Lokomotif itu harus ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi dari sekian ribu itu pasti ada anak-anak yang punya kualifikasi intelektual tertentu, yang disebut dengan anak-anak yang punya akademis baik, anak-anak unggul itu pasti ada. Apakah sekolah favorit kabupaten kota ada? Nggak ada masalah. Karena kelas itu masih ada. Gitu. Walaupun tidak berarti juga bahwa sekolah tidak favorit itu kemudian tidak menjadi manusia unggul, tidak juga. Saya lulusan SMP Negeri 1 Kalijati, SMA-nya SMA Purwadadi, bukan SMA 1, bukan SMA 2, bukan SMA 3, SMA di kecamatan. NEM saya waktu itu kecil, hanya 28,7. Tapi kan tidak menjadi halangan untuk maju. Karena kan seperti silakan diteruskan Pak Bapak dengan Pak Kanwil merumuskan bersama. Nanti kisi-kisinya dan dari seluruh rangkaian ini termasuk Pak disepakati nanti kabupaten mana saja yang memiliki kesiapan untuk diberlakukannya sekolah yang anak-anak dibina secara langsung. Karena harus actionnya harus mulai ada Pak, nggak boleh tunda lagi. Artinya di bulan Mei ini, di Hari Pendidikan Nasional ini, saya sudah ingin ada launching kabupaten yang kerjasama dengan militer untuk membenahi mentalitas anak-anak yang mengalami penyimpangan perilaku. Ini ya di 2 Mei. Karena
kita akan dorong pada, jadi sekarang momentum pendidikan kita hari ini adalah membebaskan anak-anak kita dari tawuran, membebaskan anak-anak kita dari minuman keras, membebaskan anak kita dari narkoba, membebaskan anak kita dari pengaruh pergaulan malam, membebaskan anak kita dari pergaulan yang terlalu bebas. Karena menurut saya beban pendidikan Indonesia yang terberat adalah ini. Yang lain menurut saya biasa saja. Ini saya momentum di 2 Mei itu harus sudah mulai ada sekolah daerah yang sudah MOU, sudah ada komplek militer yang saya beresin, dan sudah ada telepon online yang mobil jemputan segala macam sudah disiapkan. Itu Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimah bising kok. Oke. Nah, terakhir ini adalah kan saya ingin kalau nanti program akan sudah berjalan atau sudah kita sebelum ada MBG sudah menghidupkan bawa bekal di sekolah, kemudian saya ingin plat Pak, nanti ada aturan tentang uang jajan sudah hilang budayanya, maka digeser ke nabung Pak. Kita geser ke nabung, tapi nabungnya jangan di guru Pak, di bank Pak. Nah, kalau di guru paripu Pak, tiap tahun itu ribut tiap kenaikan. Saya nggak usah jauh, kakak ipar saya dulu begitu. Tiap kenaikan kelas saya pusing, kurang duit kepake deh. Jadi guru, kemudian itu yang menjadi program kita, mitranya ada BJB kan gitu loh, BJB peduli. Nah ini kita dorong karena apa? Ini yang membangun disiplin. Coba hitung kalau SD ini bisa nabung 5.000 sehari, masuk SMP nggak usah repot. SMP bisa nabung 10.000 sehari, masuk SMA nggak usah repot. SMA bisa nabung 15.000 sehari, bisa masuk perguruan tinggi. Nah ini program kita ngalamin sebagai orang kampung Pan, ceng-celengana dino susu kaleng susu Pak, awi kan bisa gitu. Jadi dan satu hal ya, tidak ada di dunia ini ada orang yang miskin karena menyekolahkan anaknya, tidak ada. Dan yang menarik kemarin adalah cerita tentang si bapak yang tunanetra jualan kerupuk, ternyata kedua anaknya itu sekolah dengan baik, dan yang satu lagi dipersiapkan kuliah. Itu dari bapak yang tunanetra jualan kerupuk. Dan sekolah itu hal yang berbeda Pak. Sekolah itu rezekinya beda Pak. Ada sekolah rezekinya beda. Jadi rusaknya ekonomi di rumah adalah akibat beger deui Pak.